Manusia menggunakan uang sebagai alat tukar untuk bertransaksi sejak lama sekali. Uang yang digunakan sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya. Selama berabad-abad lamanya, uang yang digunakan adalah uang dinar emas dan dirham perak. Uang adalah sebagai sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan. Kalian tahu nggak sih, sebelum ditemukannya uang logam dan uang kertas, yang biasanya digunakan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan manusia tidak menggunakan uang sebagai media belanja. Kita akan menceritakan sedikit sejarah tentang uang. Pada masa prasejarah hingga awal sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam. Misalnya, berburu dan bertanam, sehingga praktik jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak mungkin dilakukan. Pada akhirnya, mereka menyadari ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan oleh mereka. Muncullah kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Sistem ini dikenal dengan sistem barter. Manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang jasa lainnya yang dibutuhkan. Misalnya, menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antara individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran. Contohnya seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ menuai kembali kendala. Pada abad 550-560 Masehi, dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam, yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya, seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi, muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok, yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan aktivitas ekonomi. Bahkan saat ini pun uang kertas masih digunakan. Seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah air wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Selanjutnya, fungsi uang itu sendiri, yang pertama sebagai alat tukar menukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga penimbun kekayaan, dan yang keempat sebagai standar pencicilan utang. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi uang beredar? Nah, yang pertama ada aset luar negeri bersih. Yang kedua, tagihan bersih pada pemerintah. Yang ketiga, tagihan pada beban lembaga pemerintah. Yang keempat, tagihan pada perusahaan perorangan. Dan yang kelima, simpanan berjangka dan tabungan serta faktor lainnya.